Selamat datang kembali di Jalan Stoik. Di dunia yang serba cepat dan penuh ketidakpastian ini, kita seringkali merasa kewalahan, cemas, atau bahkan tersesat. Berita buruk datang silih berganti, tekanan hidup semakin meningkat, dan seolah-olah kita tak punya kendali atas segalanya. Namun, bagaimana jika ada sebuah filosofi kuno yang lahir ribuan tahun lalu di jalanan Athena, yang justru menawarkan peta jalan untuk menghadapi semua ini? Sebuah cara untuk menemukan ketenangan di tengah badai, kekuatan di dalam diri, dan kebijaksanaan untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Hari ini, kita akan menyelami dunia stoikisme. Apa sebenarnya stoikisme itu? Dan yang lebih penting, mengapa ajaran kuno ini justru menjadi semakin relevan dan penting bagi kita di abad ke-21? Mari kita mulai perjalanan ini. Stoikisme adalah sebuah aliran filsafat yang didirikan oleh Zeno dari Citium di Athena sekitar 300 SM. Nama stoik sendiri berasal dari stoa poikile atau teras berlukis, sebuah serambi publik tempat Zeno dan para pengikutnya berkumpul dan mengajar. Ini bukan filosofi yang eksklusif untuk para sarjana di Menara Gading, melainkan ajaran praktis yang dimaksudkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh siapa saja. Inti dari stoikisme adalah mengajarkan kita bagaimana menjalani kehidupan yang baik dan bahagia, eudaimonia, dengan berfokus pada apa yang ada dalam kendali kita, yaitu pikiran, penilaian, dan tindakan kita, sambil menerima dengan lapang dada hal-hal di luar kendali kita. Ini bukan tentang menekan emosi, menjadi robot tanpa perasaan, atau acuh tak acuh. Justru sebaliknya, stoikisme adalah tentang mengelola emosi kita dengan rasional, memahami hakikat realitas, dan bertindak sesuai dengan akal sehat dan kebajikan. Stoikisme dapat dipahami melalui 3 disiplin utama yang saling terkait erat dan membentuk kerangka praktik kita. 1. Disiplin persepsi ini adalah tentang bagaimana kita melihat dan menafsirkan dunia di sekitar kita. Para stoik percaya bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita tentang peristiwa tersebut. Jika kita kehilangan pekerjaan, bukan kehilangan pekerjaan itu yang membuat kita menderita, melainkan interpretasi kita bahwa itu adalah bencana. Disiplin ini mengajarkan kita untuk objektif, melihat segala sesuatu apa adanya, tanpa tambahan penilaian emosional atau moral yang tidak perlu. Ini seperti melihat fakta telanjang. Contoh, ketika hujan turun, kita bisa menganggapnya sebagai hari yang buruk, penilaian emosional, atau hanya air yang jatuh dari langit, persepsi objektif. Memilih yang kedua memberi kita kebebasan dari frustrasi. Kedua, disiplin ini mengajarkan kita untuk berhati-hati dengan apa yang kita inginkan dan hindari. Stoikisme mendorong kita untuk menginginkan apa yang sudah kita miliki dan menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Ini berkaitan erat dengan konsep dikotomi kendali. Membedakan antara hal-hal yang sepenuhnya dalam kendali kita, pikiran, penilaian, tindakan, dan hal-hal yang tidak. Cuaca, opini orang lain, penyakit, masa lalu. Dengan memfokuskan keinginan kita pada hal-hal yang ada dalam kendali kita mengurangi kerentanan terhadap kekecewaan dan frustrasi yang datang dari mengejar hal-hal di luar kendali kita. Ketiga, disiplin tindakan. Ini adalah tentang bagaimana kita bertindak di dunia. Setelah kita memiliki persepsi yang jernih dan keinginan yang terkelola, langkah selanjutnya adalah bertindak sesuai dengan kebajikan dan akal sehat. Stoikisme menekankan 4 kebajikan kardinal, yaitu kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan. Disiplin ini mendorong kita untuk melayani orang lain, berkontribusi pada masyarakat, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Filosofi ini tidak hanya teori, tetapi telah dipraktikkan oleh individu-individu luar biasa dari berbagai latar belakang, seperti Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang perkasa. Namun menghabiskan waktunya untuk merefleksikan prinsip-prinsip stoikisme dalam tulisan pribadinya yang terkenal, Meditations. Ia menghadapi perang, wabah, dan masalah politik dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang luar biasa.
Tokoh selanjutnya adalah Seneca, seorang filsuf, negarawan, dan penulis drama tragedi Romawi. Ia menghadapi pengasingan, kekayaan, dan bahkan ancaman kematian dengan kesabaran stoik. Karyanya seperti Letters from a Stoic dan On the Shortness of Life sangat relevan hingga kini. Kemudian dilanjutkan oleh Epictetus yang terlahir sebagai budak. Epictetus kemudian mendapatkan kebebasannya dan menjadi seorang guru filsafat yang sangat berpengaruh. Ajaran-ajarannya yang dicatat oleh muridnya Arian dalam Discourses dan Enchiridion menekankan kebebasan batin dan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dari seorang kaisar hingga seorang mantan budak, para filsuf ini menunjukkan bahwa Stoikisme adalah filosofi yang universal, dapat diterapkan oleh siapa saja, di mana saja, dalam situasi apapun. Kini, mari kita bahas inti dari pertanyaan kita. Mengapa filosofi kuno ini begitu penting dan relevan di era modern kita? 1. Mengatasi kecemasan dan stres. Dunia digital saat ini membombardir kita dengan informasi, ekspektasi, dan perbandingan sosial. Stoikisme mengajarkan kita untuk memfilter kebisingan, fokus pada apa yang bisa kita pengaruhi, dan menerima sisanya. Ini adalah antivirus mental yang sangat ampuh untuk kecemasan. 2. Membangun ketahanan mental. Hidup ini penuh dengan tantangan tak terduga. Stoikisme mempersiapkan kita untuk menghadapi kemalangan bukan dengan kepanikan, melainkan dengan ketenangan dan kekuatan. Latihan seperti visualisasi negatif, membayangkan hal terburuk, membantu kita menghargai apa yang ada dan mengurangi dampak kejutan. 3. Meningkatkan fokus dan produktivitas. Dengan memfokuskan energi kita pada hal-hal yang ada dalam kendali kita, tindakan, upaya, sikap, dan melepaskan obsesi pada hasil yang tidak pasti, kita menjadi lebih efektif dan produktif. Ini adalah filosofi yang action-oriented. 4. Hubungan yang lebih sehat. Stoikisme mendorong kita untuk menjadi individu yang lebih baik, sabar, adil, dan pengertian. Ini membantu kita mengelola ekspektasi terhadap orang lain dan merespons konflik dengan lebih bijaksana. 5. Menemukan makna dan tujuan hidup. Melalui penekanan pada kebajikan dan kehidupan sesuai dengan akal, Stoikisme menawarkan kerangka kerja moral yang kuat. Ini membantu kita menjalani hidup yang penuh makna, bukan hanya mencari kesenangan sesaat. 6. Kebebasan batin. Ini mungkin yang paling penting. Stoikisme menawarkan kebebasan dari perbudakan emosi kita sendiri, dari opini orang lain, dan dari obsesi terhadap hal-hal eksternal. Kita menjadi penguasa batin kita sendiri. Jadi, bagaimana kita bisa mulai mengaplikasikan Stoikisme dalam hidup kita? Ini tidak memerlukan ritual rumit atau perubahan drastis, tapi konsistensi. 1. Jurnal Stoik. Setiap pagi, tuliskan apa yang akan Anda hadapi hari ini dan bagaimana Anda berencana meresponsnya dengan prinsip Stoik. Setiap malam, refleksi tentang hari itu. Apa yang berjalan baik, apa yang bisa diperbaiki, di mana Anda gagal mengendalikan persepsi atau keinginan Anda. 2. Meditasi harian. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan prinsip-prinsip Stoik seperti dikotomi kendali atau memento mori, mengingat kematian. 3. Berlatih amor fati. Ketika sesuatu yang tidak Anda inginkan terjadi, coba terima dan bahkan cintai kenyataan itu. Lihat sebagai kesempatan untuk menguji kekuatan Anda. 4. Menghadapi ketidaknyamanan sukarela. Kadang-kadang, sengaja melakukan hal kecil yang tidak nyaman, misalnya mandi air dingin, tidak makan camilan favorit, untuk membangun ketahanan dan menghargai apa yang biasanya kita anggap remeh. 5. Membaca sumber asli, selami karya-karya Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus. Ada banyak terjemahan yang mudah diakses. Stoikisme bukanlah jalan pintas menuju kebahagiaan instan. Ini adalah sebuah perjalanan seumur hidup untuk membangun karakter, mengembangkan kebijaksanaan, dan mencapai ketenangan batin. Ini bukan tentang menghilangkan rasa sakit, melainkan tentang mengubah hubungan kita dengan rasa sakit.
Di dunia yang terus berubah dan penuh tantangan, ajaran para Stoik lebih dari sekadar relevan. Ia adalah panduan esensial untuk menjalani kehidupan yang bermakna, berani, dan damai. Kami harap pengantar singkat ini telah membuka wawasan Anda tentang filosofi yang luar biasa ini. Apakah Anda siap untuk memulai perjalanan Stoik Anda? Beritahu kami di kolom komentar apa pandangan pertama Anda tentang Stoikisme. Jangan lupa like video ini, subscribe ke saluran kami, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Stoik secara lebih mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga Anda menemukan ketenangan dalam kebijaksanaan